Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, memakai gelang dan semisalnya, jika pemakainya meyakini bahwa gelang ini dapat memberi pengaruh secara independen tanpa campur tangan Allah, maka ia telah melakukan syirik besar dalam tauhid rububiyah, sebab sama saja ia meyakini ada pencipta selain Allah. Dan bila ia meyakini gelang tersebut sebagai media tetapi tidak dapat menimbulkan pengaruh secara independen, berarti ia melakukan syirik kecil. Pasalnya, manakala ia meyakini sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab, berarti ia telah menyaingi Allah dengan menetapkan sesuatu tersebut sebagai sebab, padahal Allah tidak menjadikannya sebagai sebab. Ucapannya, memakai gelang dan benang. Gelang bisa terbuat dari besi, emas, perak atau semisalnya, sedang benang telah sama-sama diketahui, ucapannya, dan semisalnya, seperti gelang beruntai, dan seperti orang yang membuat model tertentu berbahan tembaga atau lainnya untuk menolak bala atau memakai sesuatu dari bagian tubuh hewan sebagai kalung. Dahulu, orang-orang biasa menggantungkan geriba usang di mobil dan semisalnya untuk menolak gangguan ain, agar bila ada orang melihat mobil tersebut, ia tidak tertarik sehingga tidak menyebabkan ain. Untuk menghilangkan atau menolak bala, perbedaannya, kata menghilangkan untuk bala yang telah menimpa, dan kata menolak untuk bala yang belum turun. Diriwayatkan dari Imran bin Hisin bahwa Rasulullah melihat seseorang memakai gelang berbahan kuningan. Beliau bertanya, "Apa ini?" Orang itu menjawab, "Ini untuk mengobati penyakit wahinah." Beliau pun bersabda, "Lepaskan gelang itu, sebab tidak menambahmu kecuali kesengsaraan. Sesungguhnya andai engkau mati sedang gelang itu masih engkau pakai, engkau tidak beruntung selamanya." Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang tidak ada masalah. Ucapan Imron, Rasulullah melihat seseorang, ia tidak menyebutkan namanya, karena yang penting adalah penjelasan kasus dan hukumnya. Tetapi, terdapat riwayat yang mengindikasikan bahwa orang itu adalah Imron sendiri, namun ia menyamarkan dirinya. Ucapannya, gelang berbahan kuningan. Beliau bertanya, "Apa ini?" Orang itu menjawab, "Ini untuk mengobati penyakit wahinah." Gelang dan kuningan sudah dikenal, sedangkan wahinah adalah penyakit di hasta atau lengan. Ungkapan beliau, "Engkau tidak beruntung. Beruntung adalah selamat dari hal yang ditakuti dan memperoleh sesuatu yang diinginkan." Hadits ini sangat relevan dengan judul pembahasan kali ini, sebab orang tersebut mengenakan gelang dari kuningan untuk menolak atau menghilangkan bala, sedangkan yang tampak jelas dari hadits tersebut, gelang itu untuk menghilangkan bala berdasarkan sabda beliau, "Tidak menambahmu kecuali kesengsaraan." Artinya, pertambahan itu tentu berasal dari sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Memakai gelang dan semisalnya dengan tujuan menolak atau menghilangkan bala termasuk perbuatan syirik, berdasarkan sabda Rasulullah, "Seandainya engkau mati dan gelang itu masih engkau pakai, engkau tidak beruntung selamanya." Tidak adanya keberuntungan adalah indikator kegagalan dan kerugian. Masih riwayat Ahmad dari Uqbah bin Amir secara marfu, bahwa Rasulullah bersabda, "Barang siapa menggantungkan tamimah atau jimat, niscaya Allah tidak akan menyempurnakannya untuknya, dan barang siapa menggantungkan wadah sejenis rumah kerang atau siput, maka Allah tidak akan memberikan ketenangan kepadanya." Dalam riwayat lain, "Barang siapa menggantungkan jimat, sungguh ia telah berbuat syirik." Sabda beliau, "Allah tidak akan menyempurnakannya untuknya," adalah kalimat berita dengan pengertian doa dan mungkin juga kalimat berita umum. Dua kemungkinan ini menunjukkan keharaman jimat, baik Rasulullah menafikan kesempurnaan yang tidak akan Allah memberikan baginya, atau beliau mendoakan agar Allah tidak memberinya kesempurnaan. Jika Rasulullah menghendaki kalimat tersebut sebagai berita, kita mengabarkan seperti yang diberitakan Rasulullah, dan bila tidak, kita mendoakan dengan doa Rasulullah. Kalimat kedua yang sama dengan pemahaman ini, sabda Rasulullah, "Barang siapa menggantungkan wadah sejenis rumah kerang atau siput, Allah tidak akan memberikan ketenangan kepadanya." Dalam riwayat Ibnu Hatim dari Hujaifah bahwa ia melihat seseorang yang di tangannya gelang dari benang karena sedang demam, lantas ia memutus benang itu dan membaca firman Allah, "Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan lain." Yusuf 106. Wada'ah adalah kata tunggal dari wadah, yakni bebatuan yang diambil dari dasar laut lalu dijadikan kalung untuk menolak ain. Mereka meyakini bila seseorang menggunakan batu ini sebagai kalung,
ia tidak terkena ain atau tidak diganggu jin. Sabda Rasulullah, Allah tidak akan memberikan ketenangan kepadanya, artinya Allah tidak meninggalkannya dalam ketenteraman dan ketenangan. Lawan kata dari ketenteraman dan ketenangan adalah kegundahan dan kegalauan. Dikatakan pula, maksudnya adalah Allah tidak menyisakan suatu kebaikan untuknya, artinya ia diberi kebalikan dari tujuannya. Sabda Rasulullah, sungguh ini telah berbuat syirik. Tindakan syirik ini adalah syirik besar jika ia meyakini jimat atau batu tersebut mampu menghilangkan atau menolak bala dengan sendirinya, tanpa campur tangan dari Allah. Bila tidak, maka syirik tersebut adalah syirik kecil. Ungkapan, karena sebab demam, kata min bermakna sebab, artinya, ia memakai gelang dari benang di tangannya karena sakit demam agar demam itu menurun atau sembuh. Ungkapan, lantas ia memutusnya, yakni memutus benang. Sikap Hudzaifah ini termasuk mengubah kemungkaran dengan tangan.